Selamat petang pemirsa, kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Tan Elena, berikut Warta Praja selengkapnya. Tingginya air pasang laut atau ROP di wilayah Semarang Timur semakin parah. Tidak hanya akses jalan, rumah, bahkan salah satu jembatan penghubung dua kampung nyaris ambrol akibat terendam ROP. Beginilah banjir ROP di Kampung Penjaringan, Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur. Sejak sepekan, air ROP mengakibatkan jebolnya tanggul pembatas antara air laut dan perkampungan warga. Tingginya debit air mengakibatkan tidak berfungsinya pintu air yang membuang air ke laut. Bahkan ROP merendam jembatan penghubung dua perkampungan warga dan hingga kini jembatan pun terlihat mulai keropos dan terancam roboh. Menurut salah satu warga, Mariadi, air pasang mulai naik dari siang hari dan mencapai puncaknya pada pukul 5:30 sore. Bahkan ketinggian air ROP mencapai 70 cm. Tidak kuatnya tanggul sungai menahan debit air mengakibatkan air ROP meluber hingga merendam sejumlah tempat tinggal warga. Sudah capek-capek membendung, akhirnya jebol lagi kayak gini. Ini meminta karung lagi, belum ada yang ngasih. Sementara ini, warga mengantisipasi dengan membuat tanggul buatan menggunakan karung berisi pasir. Namun lagi-lagi tingginya ROP membuat pekerjaan warga tersebut sia-sia. Meski sudah mengajukan bantuan, namun hingga kini belum ada respon positif dari pemerintah Kota Semarang. Warga terus berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani ROP yang semakin parah. Heru Wibawa, Semarang TV. Banjir ROP setinggi 20 hingga 30 cm terjadi di ruas jalan Kaligawe, Semarang. Akibatnya arus lalu lintas dari Demak menuju Kota Semarang tersendat macet. Pemerintah Kota Semarang telah memasang tanggul sementara sebagai upaya meminimalisir luapan air ROP dari sungai. Banjir ROP terjadi di Jalan Kaligawe, tepatnya di samping Polsek Kedung Semarang, Senin sore. Banjir ROP setinggi 20 hingga 30 cm ini membuat arus lalu lintas dari Demak menuju Kota Semarang tersendat macet parah. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang melakukan upaya pembuatan tanggul sementara dengan menggunakan pasir dalam karung. Tanggul ini difungsikan untuk meminimalisir luapan air ROP dari sungai yang meluber ke jalan. Staf Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Trimo menyatakan, untuk menutup luapan air ROP dari sungai ini telah menghabiskan 8 truk muatan pasir batu dengan mengerahkan sebanyak 24 pekerja. Ditargetkan pembuatan tanggul peninggi sementara ini akan rampung hari ini. Rencana nanti 2 ritan, jadi nanti untuk persiapan pembuatan ini untuk peninggian tanggul sementara. Ini menggunakan bahan material apa, Pak? Bahan material sirtu, Pak. Ini ada berapa kerja yang ditugaskan di sini, Pak? 24. Ada 24. Iya, sebagian yang ada di sana. Ada. Dari pantauan di lapangan, banjir ROP di Jalan Kaligawe ini terjadi setiap sore hari mulai dari sepekan kemarin. Banjir ROP yang terjadi membuat arus lalu lintas macet. Diharapkan ada langkah serius pemerintah Kota Semarang dalam menangani persoalan banjir ROP di Jalan Kaligawe. Hirinana, Semarang TV. Kualitas rusunawa pekerja disorot DPRD Kota Semarang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Rumah susun khusus pekerja di Jalan Stasiun Jeraka diakui Dewan memiliki kualitas bangunan di atas rata-rata rumah susun yang sudah ada. Dewan berharap kualitas bangunan rusunawa khusus pekerja bisa menjadi pilot proyek pembangunan rusunawa ke depannya. Kota Semarang kini telah memiliki rusunawa bagi pekerja, tepatnya di Jalan Stasiun Jeraka, Kecamatan Tugu yang telah selesai dibangun.
Rencananya, rusunawa tersebut akan dioperasionalkan dengan menampung para pekerja industri di kawasan sekitarnya. Saat mengunjungi rusunawa khusus pekerja, pihak Dewan Kota Semarang mengakui kualitas bangunan dan fasilitas bangunan yang melebihi rusunawa yang selama ini sudah ada. Ari Purbono selaku Pansus RJU berharap bangunan rusunawa khusus pekerja bisa menjadi percontohan aset bangunan yang dibangun Pemkot Semarang lainnya. Pihaknya juga berharap penghuni rusunawa bisa diberikan kepada buruh secara adil dan mengakomodir kawasan industri yang berada di sekitar rusunawa. Menjadi pilot dari sisi kualitas ini secara sepintas bagus ya. Semoga ini menjadi pilot project yang baik. Rencana kemarin Pak Presiden mau meresmikan ya. Semoga ini menjadi pilot project bagi aset-aset pemerintah kota yang lain yang seperti ini bisa dibangun rusun seperti ini. Dewan Pemkot Semarang sendiri telah menyepakati kriteria penghuni rusunawa pekerja. Salah satunya adalah pekerja pria yang masih lajang untuk menghindari hal-hal negatif. Sesuai rencana, dalam satu kamar rusunawa khusus pekerja nantinya hanya akan dihuni maksimal 2 orang. Adapun tarif sewa untuk sementara, per penghuni akan diwajibkan membayar Rp70.000 hingga Rp125.000 tergantung di lantai berapa mereka akan tinggal. Biaya itu belum termasuk pembayaran kebutuhan listrik dan air. Eko Budianto, Semarang TV. Anggota Komisi 10 DPR RI memberikan peringatan kepada sejumlah pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Pasalnya, hingga kini belum memberi perhatian dan bantuan atas rusaknya sejumlah SD di Kabupaten Brebes. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih bersama timnya melakukan sidak ke sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Brebes. Wakil Ketua Komisi yang membidangi masalah pendidikan pemuda olahraga ini mendapatkan laporan dari sejumlah kepala sekolah terkait sulitnya mendapatkan anggaran perbaikan gedung sekolah. Seperti di SD Sidamulia Kecamatan Wanasari Brebes, ditemukan salah satu bangunan gedung yang sudah ambruk selama 10 tahun namun tak kunjung diperbaiki. Kondisi ruang kelas dan mebeler juga sudah tua. Toilet siswa dan guru bahkan tak beratap. Pihak sekolah SD Negeri 3 Sidamulia mengatakan kondisi seperti ini sudah kerap dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, namun tidak pernah direspon. Atas laporan ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI langsung menuju kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Kepada sejumlah pejabat yang menemui, Fikri memberikan peringatan agar para pejabat di Dinas Pendidikan Brebes tidak mempermainkan anggaran pusat yang dikucurkan untuk perbaikan SD. Di antaranya adalah anggaran swakelola. Atas nama Komisi 10 DPR RI, Fikri menjanjikan akan mendorong pengucuran dana dari pusat untuk menyelesaikan perbaikan ratusan SD yang rusak di wilayah Brebes. Fikri dengan tegas juga menyatakan, jika ada oknum dinas pendidikan yang berani melanggar aturan, pihaknya tak akan segan untuk mendorong upaya penegakan hukum. Yang rusak juga gitu loh Mas. Jadi ya tetap mekanisme sekolah kelola kita utamakan karena memang sangat bermanfaat sekali buat sekolah. Bermanfaat itu dalam arti ada istilahnya kepedulian yang lebih tinggi lah kalau sekolah kelola karena berangkat dari sekolah itu sendiri. Jadi kalau umpamanya banyak sekolah yang belum tertangani, ya memang ya bertahap lah prosesnya gitu ya Mas. Nggak serta-merta semua sekolah di istilahnya didapat. Ya khusus untuk daerah seperti Brebes ini memang perlu perhatian khusus. Neraca pendidikan daerah yang disodorkan oleh Kementerian Pendidikan ini masih mengkhawatirkan. Tentu ini karena kontribusi ke indeks pembangunan manusia ya. Sungguh pun orang sini mengatakan bahwa ada peningkatan, tapi peningkatan dari keraknya dari 35 menjadi 34 ini bukan kebanggaan. Dalam catatan Dinas Pendidikan Brebes, saat ini sekitar 40% dari 1.151 sekolah atau sekitar 400 bangunan SD dalam kondisi rusak. Agus Supramono, Cakra Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Ratusan mahasiswa Wonogiri dari berbagai perguruan tinggi dibuat gamang dengan masa depan yang akan mereka hadapi. Pasalnya, Bupati Wonogiri memaparkan ketidakmandirian negara dalam berbagai bidang yang berpengaruh pada dunia kerja. Sekitar 270 mahasiswa Wonogiri dari berbagai perguruan tinggi ini harus menghadapi bayangan kenyataan pahit. Pasalnya, Bupati Wonogiri Djoko Sutopo memaparkan ketidakmandirian negara dalam berbagai bidang. Dampaknya, setelah lulus kuliah nanti, para mahasiswa hanya menjadi pengantri lowongan kerja milik orang asing. Disampaikan Djoko Sutopo dalam forum silaturahim mahasiswa dengan Bupati di pendopo Kabupaten Wonogiri bahwa sumber daya manusia Indonesia belum siap bersaing secara global. Namun, negara telah membuka pintu bagi investasi maupun SDM asing lewat Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dampaknya bukan hanya investasi tanpa batas masuk ke Indonesia, namun berbagai kepentingan ikut masuk hingga negara tidak bisa mandiri dalam membuat kebijakan. Lebih parah lagi, semangat idealisme mahasiswa dan jiwa entrepreneur mereka akhirnya hanya akan menjadi antrian panjang mengharap nasib baik dari lowongan kerja. Sebagian lagi menjadi tenaga kontrak atau wiyata bakti dengan gaji tak layak. Terkait hal itu, Bupati mendorong mahasiswa Wonogiri meningkatkan kemampuan agar Indonesia berdaulat dalam politik serta mandiri dalam ekonomi dan budaya. Inilah fakta, maka kalian harus mempersiapkan diri. Kalau bahasanya Pak Sri, startup. Saat dinamisasi kebijakan negara hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Bambang Widiartono, Semarang TV. Kerinduan akan merdu irama lesung yang sejak puluhan tahun digantikan mesin selip padi mendorong Karang Taruna Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri menggelar lomba lesung antar dusun. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 089670911432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini, jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Elena serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Lesung di masanya dulu bukan sebatas menjadi alat penumbuh padi dan gaplek. Namun suara alu beradu dengan lesung memiliki kekhasan nada. Ketika suara-suara ini dirangkai dalam keharmonian, yang muncul adalah nada indah penuh keceriaan. Dari situlah lesung menjadi pengisi hari-hari para petani. Mereka meluapkan kegembiraan di masa panen dengan memainkan lesung sambil menumbuh padi maupun ketela. Namun indah musik lesung tidak berhenti hanya saat panen penyapa. Minimnya hiburan saat itu menjadikan paduan musik lesung sebagai salah satu idola masyarakat pedesaan. Lesung dibawa ke tempat orang punya hajat. Lantas selama 5 hari sebelum pesta hajatan, para ibu memainkan musik lesung di halaman rumah warga yang akan punya hajat. Kumandang musik lesung kala itu layaknya musik dangdut atau langgam Jawa dari sound system di masa sekarang. Hal itu seolah undangan bagi warga setempat untuk berbondong-bondong ke tempat warga yang punya hajat. Mereka membantu mempersiapkan pesta hajatan sambil menikmati musik lesung. Kerinduan akan masa lalu ini mendorong Karang Taruna Desa Purwosari, Kecamatan Wonogiri, menggelar lomba musik lesung di Calon Pasar Sapi di setempat. Lomba ini sebagai rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Wonogiri ke-275. Lomba lesung diikuti 9 kelompok ibu-ibu dari 9 dusun wilayah Purwosari. Masing-masing kelompok maksimal 8 orang. 3 orang diantaranya menjadi vokalis dan 5 orang lainnya memainkan musik lesung. Dengan lomba ini, diharapkan musik lesung tetap lestari dan menjadi bagian kekayaan kesenian nasional Indonesia. Bambang Widiartono, Semarang TV.